Sebagai warga yang ber-KTP Banten, kurang afdol rasanya jika kita belum mengunjungi Masjid Agung Banten Lama, guys. Masjid ini dibangun oleh Sultan pertama Kesultanan Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, yang merupakan putra tertua dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1552 dan dilanjutkan oleh putra beliau Sultan Maulana Yusuf. Selesai masjid utama pada tahun 1556. Pada tahun 1586, Sultan Maulana Muhammad membangun pendopo untuk musola perempuan, yaitu di sisi timurnya, serta membangun serambi utara dan serambi selatan untuk pemakaman keluarga kerajaan serta ulama. 46 tahun kemudian dibangunlah sebuah menara oleh arsitek dari China yang bernama Cek Bancut tahun 1632. Bentuknya unik karena atasnya seperti pagoda bertingkat 5, menandakan 5 waktu sholat. Pada kurun waktu yang sama juga dibangunlah pavilium 2 lantai oleh arsitek dari Belanda bernama Hendrik Lucas Cardel atau Pangeran Wiraguna. Ruang masjid utama ditopang oleh 24 tiang dengan alas umpak batu andesit berbentuk labu. Kenapa buah labu? Karena saat itu buah labu kuning ini yang hasil bumi yang sangat berlimpah di Kesultanan Banten. Atap masjid utama bertingkat 5 menandakan 5 waktu sholat. Jadi 24 tiang, 24 jam kita wajib sholat minimal 5 waktu. Yang kita lihat di ujung ruangan yang ada makam itu adalah serambi utara, tempat pemakaman raja-raja dan istri dari Kesultanan Banten, di mana untuk serambi utara itu Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya Sultan Ageng Tirtayasa serta Sultan Abdul Nahar Abdul Qohar atau Sultan Haji. Masjid ini sangat ramai oleh peziarah. Kita lihat untuk berziarah harus antri ya, masuknya bergantian. Oh iya, masjid ini juga punya keunikan di pintu masuknya yang ukurannya pendek, sehingga orang untuk masuk harus menundukkan kepalanya, melambangkan orang yang mau sholat harus merendahkan dirinya. Masjid ini juga mengalami beberapa kali pemugaran yang tercatat pada tahun 1923, 1930 itu ganti tiang kayunya, 1945 atap cungkup penghubung, 1966 sampai 1967
1969 itu Ethernetnya, 1970 Serambi Timur, 1987 Serambi Utara. Pada tempat pemakaman terbuka, ada yang menarik bagi saya, yaitu adanya pohon bonsai raksasa. Nggak tahu itu pohon apa, tapi batangnya licin seperti sering didudukin orang. Tapi kalau didudukin bagian bawah juga licin. Daunnya kurang jelas ya, seperti daun pohon maja. Mungkin kalau ada yang tahu bisa info di komentar. Tidak jauh dari masjid kita melihat runtuhan benteng ya, atau keraton, namanya Keraton Surosoan. Yang tersisa hanya bentengnya saja. Keraton ini dibangun oleh Sultan Hasanuddin 1552 sampai 1570. Sempat hancur saat perang saudara antara ayah anak, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang anti VOC melawan anaknya Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Dalam peperangan itu keratonnya sempat hancur, lalu dibangun kembali oleh pihak yang menang, yaitu Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Lalu sempat dihancurkan lagi. Yang paling parah adalah saat Gubernur Jenderal Dendles, di mana Dendles ini memaksa Sultan Banten untuk menyerahkan 1.000 orang untuk kerja paksa membangun jalan Anyer Panarukan serta memindahkan pusat kerajaan ke Anyer. Nah, karena menolak, akhirnya digempur habis, maka hancurlah keraton ini, dan sebagian materialnya dipakai juga buat bangunan-bangunan Belanda. Ini penampakan di dalamnya ya, sebagian bangunan masih tertimbun tanah, dan di kejauhan itu hanya tempat pemandian keraton. Sebenarnya kita tidak perlu heran ya jika di dalam itu ada komplek pemandian yang cukup bagus zaman dahulunya, karena pada masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa itu seorang ahli pengairan, sehingga banyak sistem-sistem pengairan. Nah, contohnya seperti ini pintu air yang untuk menyalurkan masuk ke keraton, masih ada sisanya. Demikianlah sekelumit tentang Keraton Sorosoan, di mana Kesultanan Banten sendiri masuk sebagai wilayah Hindia Belanda pada tahun 1809, yaitu saat zaman Dendles, sedangkan benar-benar dihapuskan pada tahun 1813 waktu zaman penjajahan Inggris.